يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk hadir di majelis ilmu ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amal soleh dan semua ibadah-ibadah yang lainnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan pemberat amal kebaikan kita besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam kehidupan ini memiliki banyak keinginan-keinginan dan banyak cita-cita. Manusia ingin Allah Subhanahu wa taala berkahi hartanya. Allah Subhanahu wa taala ingin anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Manusia ingin keluarganya bahagia dan keinginan-keinginan yang lainnya. Maka ketika kita merasa bahwasanya keinginan kita banyak, cita-cita kita sangat banyak, maka hendaklah keinginan-keinginan ini disertai dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengabulkan keinginan seorang hamba. Sehingga kita harus banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini disebutkan oleh para ulama, bahkan disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inti dari amalan, inti dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Bal min lubbil ibadah, inti dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berfirman
berdoalah kepadaku astajib lakum, maka aku ijabahi doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang dia itu menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan, yang mengabulkan doa-doa kita. Bahkan kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepada kita. Berbeda kalau kita meminta kepada makhluk, minta kepada teman kita. Kadang kita suka minta, kita akan dikasih sekali, 2 kali, 3 kali. Maka orang yang sering dimintai itu akan menjadi bosan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin sering diminta, maka Allah Subhanahu wa taala semakin banyak mengasih. Allah Subhanahu wa taala makin cinta kepada seorang hamba karena dia menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un aqram 'ala Allah taala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa. Sehingga kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya apa beratnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak keinginan, ketika kita dalam keadaan sempit, apa yang menghalang kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal doa ini sangat mudah, dan orang berdoa tidak dituntut untuk perkara yang lain, tidak dibebani dengan perkara yang lain. Kita hanya mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih banyak orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan berjanji akan memberikan balasan, akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena doa ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak mendapatkan ilham, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak ada kepikiran, tidak bergerak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal saat itu dia dalam keadaan kepepet, dalam keadaan darurat yang mengharuskan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukti atau tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira." Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, alhamahu du'aah wal isti'anah bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada orang itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memikirkan terlebih dahulu apakah doa kita diijabahi apa enggak. Itu urusan yang kedua. Yang penting kita diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ada kecintaan untuk
berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ilham kita untuk berdoa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyiapkan pengabulan doa. Karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk berdoa. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Umar pernah mengatakan, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa inna ma'ahu al ijabah. Beliau mengatakan, saya tidak memikul urusan diijabahi sebuah doa, tapi yang menjadi urusan saya adalah kecintaan saya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, kata beliau, maka bersama doa itu ada ijabah, ada pengabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis juga disebutkan, orang yang paling lemah itu adalah orang yang lemah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abkhalan nas, sesungguhnya orang yang paling bakhil, man bakhila bis salam, yaitu orang yang bakhil, yang pelit untuk mengucapkan salam atau menjawab salam ketika disalami. Wa a'jazan nas, dan orang yang paling lemah juga, man ajiza anid du'a, yaitu orang yang lemah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan doa. Padahal di saat itu, saat-saat yang diistijabahi sebuah doa. Seperti nanti kita sebutkan waktu-waktu keadaan yang diistijabahi sebuah doa. Tapi dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat antara azan dan iqamah itu waktu mustajabah. Tapi dia tidak bergerak. Dia tidak tergerakkan hatinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mendapatkan ilham dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat orang yang sangat getol berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba itu. Doanya seorang muslim itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesuai hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan doa itu dikabulkan, kapan doa itu diundur, kapan doa itu diganti dengan keinginan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui detail maslahat kehidupan kita daripada kita sendiri mengetahui kemaslahatan kita. Makanya kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan semua permintaan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih yang terbaik, dan itu sesuai dengan kemaslahatan kita. Dalam hadis disebutkan, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim. Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa dengan satu doa yang di dalam doa itu tidak mengandung sebuah dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, illa a'tahu biha ihda thalath, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba itu antara tiga keadaan. Keadaan yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kontan mengabulkan doanya saat itu juga di dunia.
Keadaan yang kedua, an yudakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa-doa kita dan diberikan besok pada hari kiamat, pada hari akhirat. Bisa jadi ketika kita di akhirat nanti, bisa jadi kita berharap, kenapa doa-doa kita kok dikabulkan di dunia semua, kok gak disimpan semuanya di akhirat? Karena akhirat itu adalah sebaik-baik balasan. Maka apa ruginya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua urusan. Bahkan Rasulullah SAW itu menyuruh kita berdoa dalam hal remeh sekalipun. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW hendaklah orang itu berdoa ketika sandalnya putus untuk minta ganti dan lain sebagainya, dalam hal remeh sekalipun. Bagaimana dengan hal-hal yang besar dan kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala palingkan keburukan dari hamba itu karena doanya. Ketika bala ingin menimpa dirinya, kemudian dia berdoa sehingga doanya tadi dibenturkan dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Maka tidak ada ruginya seorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu idza nuksir. Kemudian para sahabat, kalau gitu ya Rasulullah, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keadaan yang lain. Bisa jadi dia dikabulkan dunia, di akhirat, atau dipalingkan dari keburukan. Kalau gitu perbanyak kita berdoa, kata para sahabat. Maka kata Rasulullah SAW, Allahu aktsar. Maka Allah semakin banyak juga mengabulkan semua keinginan kita. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan, Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian itu hayyun, malu, karim, dan karim, yang bijaksana, pemurah. Inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi. Allah Subhanahu wa taala malu kepada seorang hamba idza rafa'a yadaihi, ketika hamba itu mengangkat tangannya ke langit, an yaruddahuma sifron, kemudian kembali tangan itu dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa seorang hamba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan doa ini adalah sebab terbesar orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya kalian selama kalian mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu lak, aku akan mengampuni kalian, ala ma kana fika wala ubali, apapun dosa yang ada pada kalian, wala ubali, aku tidak peduli. Ya bani Adam, lau balagat dzunubaka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosa kalian itu mencapai langit-langit yang tinggi, kemudian kalian mau beristighfar, berdoa kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli dosa kalian seberapa banyaknya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku bi qurabil ardi khataya, sepenuh bumi ini dengan
kesalahan-kesalahan, summa lakitani, kemudian kalian bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'a, dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi kalian sebanyak itu juga ampunan. Hadis hasan sahih. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yang paling utama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ibadah apapun yang tidak dilandasi keikhlasan kecuali ibadah itu tertolak. Maka apapun ibadahnya, maka yang harus kita tanamkan dalam hati kita pertama kali yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat doa yang kedua yaitu kita itu yakin pengabulan doa, al-muqinuna bil ijabah. Yakin doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa tapi kita itu enggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian itu yakin atas ijabahnya sebuah doa. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastajib, tidak mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang lemah. Maka kita harus yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah kita menjauhi perkara yang haram. Ini yang harus kita perhatikan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Maka harus dalam masalah nafkah kita harus perhatian. Jangan sampai di dalamnya ada perkara yang haram yang nantinya menjadi penghalang diijabahnya sebuah doa. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintah orang-orang yang beriman, yang mana perintah ini juga diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul," wahai para rasul, "kulu minat thayyibat wa'malu shalihan." Makanlah dari yang baik, yang halal, wa'malu shalihan, dan kerjakanlah kebaikan. Di dalam firman yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibati, dari yang thayyibat, ma razaqnakum, apa yang aku telah rizkikan buat kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung hadis itu menceritakan tentang seorang laki-laki. Beliau mengatakan, "Summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah." Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, yang mana laki-laki itu melakukan perjalanan yang panjang, safar.
kemudian asy'atha akbar, kemudian rambutnya acak-acakan, berdebu, kemudian dia juga mengangkat tangannya ke langit memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Akan tapi makanan yang dia makan dari makanan yang haram, kemudian pakaian yang dia pakai dari pakaian yang haram, kemudian minuman yang dia minum dari minuman yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari perkara yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada diri seorang itu terkumpul sebab-sebab dikabulkannya sebuah doa. Satu, ketika safar. Yang kedua, dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan hatinya gelisah, bersedih karena beratnya safar. Kemudian sebab yang berikutnya, dia itu mengangkat tangannya. Sebab berikutnya dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Meskipun terkumpul sebab-sebab diijabai sebuah doa karena dia makan perkara yang haram dan yang seterusnya, maka kata Rasulullah SAW, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tempat-tempat, keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan diijabai sebuah doa. Banyak sekali waktu-waktu keadaan diijabai sebuah doa. Paling tidak ada 15 atau 18 yang harus kita catat, yang harus kita perhatikan, yang harus kita tahu keadaan-keadaan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sebuah doa. Keadaan yang pertama yaitu di sebuah malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sebuah doa. Maka hendaklah kita banyak berdoa di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu kalau aku mengetahui, saya yakin kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa doa yang harus saya ucapkan wahai Rasulullah sallallahu? Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, di antara waktu yang mustajabah, ad-du'a'u fi jawfil lail. Doa di tengah malam, di sepertiga terakhir dari malam. Hitungannya kalau malam itu dimulai dari maghrib, mungkin jam 6, kemudian selesai subuh, nah itu tinggal kita bagi menjadi 3. Dan di saat itulah kita pilih sepertiga malam yang terakhir, mungkin mulai jam 2 atau setengah 2 sampai subuh. Itu waktu yang mustajabah, di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai kelayakan, sesuai turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada hambanya, man yad'uni fa astajibalah. Adakah orang-orang yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Adakah orang-orang yang meminta, aku kabulkan. Adakah orang-orang yang mau istighfar kepadaku, fa'aghfirlah, maka aku berikan ampun. Waktu ini sangat istimewa.
Sehingga tidak semua orang yang mampu bangun di sepertiga terakhir ini. Bahkan orang itu bisa melekkan dari isya sampai subuh, tapi tidak mampu untuk bangun sholat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, waktu yang mustajabah itu duburus sholawatil maktubat, yaitu di penghujung sholat 5 waktu. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud duburus sholawat itu apakah sebelum salam atau sesudah salam. Maka yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, bahwasanya yang dimaksud duburus sholawat al-maktubah itu qabla salam, sebelum salam. Adapun kalau setelah salam itu namanya zikir, bukan doa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian selesai salat, fazkurullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka doa dubur sholat itu adalah doa yang kita panjatkan sebelum salam. Kemudian yang keempat, di antara doa yang istijabah itu adalah seorang muslim mendoakan saudaranya yang lain sementara saudaranya itu dalam keadaan tidak hadir. Fi dhahril ghaib artinya dia tidak meminta untuk didoakan, tapi hamba ini tiba-tiba mendoakan saudaranya. Ini sangat mustajabah karena ini ketulusan seorang hamba kepada saudaranya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslim", tidak ada seorang hamba yang muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, yang dia itu mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, ketika dalam keadaan ghaib, dia itu tidak hadir yang didoakan. Illa qalal malak, kecuali malaikat itu mengatakan walaka bimithal, dan kamu seperti itu juga. Jadi apapun doa yang kita panjatkan, yang kita doakan untuk saudara kita, maka pada hakikatnya doa itu akan mengenai kita. Bahkan malaikat yang mendoakan walaka bimithal, dan doa itu juga seperti kalian berdoa untuk saudaranya. Kita berdoa untuk saudara kita keselamatan, maka pada hakikatnya doa itu kembali kepada kita. Kita mendoakan saudara kita lancar rizki, malaikat akan mendoakan kita lancar rizki, dan doa-doa yang lainnya. Saya teringat ada cuplikan video itu, Pak. Istrinya marah-marah kepada suaminya gara-gara suaminya itu doakan saudaranya nikah lagi. Istrinya itu marah-marah. Beliau mengatakan, "Mas, sampean bebas doa apapun, yang penting jangan doa yang ini kepada saudara kalian." Kenapa? Maka istrinya beliau membacakan sabda ini, "Tidaklah seorang muslim mendoakan saudara yang muslim kecuali malaikat itu mengatakan walaka bimithal." Doa itu juga untuk kalian, kata istrinya. Ini cuman intermezzo di video itu, Pak. Tapi bisa jadi diamalkan. Kemudian keadaan yang kelima yang sangat mustajabah, yaitu bainal adzan wal iqamah,
doa antara azan dan iqamah. Makanya antara azan dan iqamah itu diberi space waktu mungkin 5 menit atau 10 menit agar kita memiliki kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah mustajab. Fad'u." Doa antara azan dan iqamah itu mustajabah. Fad'u, maka berdoalah. Waktu ini singkat, maka jangan kita itu sia-siakan dengan amalan-amalan yang lain. Kadang kita itu dari awal sampai akhir nggak doa, tapi lihat HP. Tapi mudah-mudahan lihat HP-nya itu ternyata yang dibaca Al-Quran, bukan yang lain. Karena ini kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kehilangan untuk berdoa di waktu yang mustajabah ini. Kemudian yang keenam, berdoa ketika fil ma'rakah, di dalam peperangan. Ini keutamaan bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika bertemu antara seorang dengan musuhnya, ketika ada panggilan untuk berperang, indal ba's, di saat itu dijabahi sebuah doa, maka perbanyaklah untuk berdoa. Kemudian yang ketujuh, di antara waktu atau keadaan yang diistijabahi sebuah doa, yaitu inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Maka di saat itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang musim hujan. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan ilham, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mau hujan 10 kali pun dia tidak ngeh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di saat itu diijabahi sebuah doa. Bahkan kita juga nggak berdoa doa hujan, Allahumma shoyiban nafi'an, los gitu aja Pak. Nggak pernah teringat terpetik dalam hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8, fi sa'ah minal lail, sesaat di malam hari secara umum. Jadi di malam itu ada sebuah keadaan sesaat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan sebuah doa. Rasulullah SAW bersabda, inna minal laili sa'ah, sesungguhnya di antara malam itu, di malam hari itu ada keadaan sebentar, la yuwafiquha abdun muslim, yang tidaklah seorang muslim berdoa kemudian berpapasan dengan waktu itu, yas'alullahu khairan, dia memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa a'tahu iyah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Kemudian yang ke-9, di antara waktu yang mustajab itu sa'ah yaumul jum'ah, sesaat di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, fihi sa'ah, di hari itu, di hari Jumat itu ada keadaan, ada waktu sesaat, la yuwafiquha abdun, tidaklah seorang hamba yang mencocoki doanya dengan waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Illa a'tahu iya wa asyara biyadihi yuqalliluha. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya menunjukkan bahwasanya waktu itu sebentar. Waktunya itu sebentar. Kemudian banyak ulama yang menafsiri kapan waktu itu. Maka yang paling rajih di antara pendapat-pendapat yang lain, insyaallah ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, innaha ba'dal asr ila ghurubis syams, yantadiru salat maghrib. Keadaan waktu itu adalah setelah asar
sampai terbenamnya matahari. Jadi di hari Jumat mungkin dia itu sholat asar, kemudian nggak pulang ke rumah kecuali nanti habis maghrib. Di situ dia berdoa, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya harus izin dulu sama istrinya, nanti tanya nggak pulang-pulang. Ternyata semedi di masjid. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, annaha min hin yajlisul imam, yaitu dimulai di saat imam itu duduk di mimbar sampai selesai sholat Jumat. Itu pendapat yang kedua. Jadi mulai dari duduknya imam di atas mimbar untuk berkhutbah sampai selesainya sholat Jumat. Itu pendapat yang kedua. Maka perbanyaklah di waktu itu. Kemudian keadaan yang berikutnya, inda syurbi Zamzam, yaitu ketika kita minum air Zamzam. Maka di saat ini hendaklah banyak berdoa. Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu diminum dengan tujuan peminumnya. Artinya air Zamzam itu bisa untuk, ya Allah saya ingin usaha lancar, bisa. Ya Allah saya ingin kesehatan, minum air Zamzam, bisa. Jadi semua dengan tujuan apa air Zamzam itu diminum. Masalahnya tidak semua kita bisa mendapatkan air Zamzam. Mungkin tidak bisa umrah dan sebagainya. Maka kita juga bisa mendapatkan di toko-toko itu sudah banyak air Zamzam disediakan. Ada yang ukuran kecil, ada yang 5 literan itu. Allah a'lam antara apa asli apa enggak, Allah a'lam. Tapi enggak apa-apa, beli aja. Taruh di rumah, kita minum setiap hari, dan setiap minum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, keadaan yang mustajabah, inda sima'is yahiddik. Kita berdoa ketika mendengar suara ayam berkokok. Maka di saat itu kitalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua dari kita insya Allah mendengar ya kalau subuh. Kecuali mungkin di sekeliling kita nggak ada yang pelihara ayam. Nah ini mungkin nggak dengar. Ya mungkin bisa kita pelihara 2 atau 3 aja, taruh di belakang rumah untuk bunyi-bunyian. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ayam itu berkokok. Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum siyahaddikah fas'alullah min fadlih. Ketika kalian mendengar suara ayam berkokok, fas'alullah, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min fadlih, dari keutamaannya. Fa innaha ra'at malakan, karena saat itu ayam itu sedang melihat malaikat. Dan ini hal-hal yang gaib, kita tetap harus kita mengimani, karena ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebaliknya, wa idza sami'tum nahiqal himar, apabila kalian mendengar ringikan himar, fata'awwadhu billahi minasyaiton, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena saat itu himar itu melihat setan. Tapi himar itu sepertinya nggak ada ya, atau di tempat-tempat lain mungkin masih ada. Kemudian yang ke-12, di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kita tidak melupakan doa ini di doa-doa kita, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah SAW bersabda,
da'wat Zinnun. Doanya Zinnun, maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Idza da'a biha fi batnil hut, ketika beliau berdoa di perut ikan itu, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu, maka sungguhnya lan yad'u biha muslim, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa ini, dengan kalimat ini, fi syai'in, dalam perkara, illa istajabalah, kecuali doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang ke-13, di antara waktu keadaan yang diistijabai sebuah doa adalah idza waqa'at alaihi musibah, ketika salah seorang dari kita itu mendapatkan musibah, maka di saat itu hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti terhadap musibahku ini dengan yang lebih baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim, tidaklah ada seorang muslim yang dia mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganti yang lebih baik. Dan ini terjadi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu, Pak, sangat mencintai suaminya Abu Salamah. Ternyata Abu Salamah ini meninggal, wafat. Di dalam hati istrinya itu gak kepikiran bahwasanya apa ada orang yang lebih baik daripada suami saya ini, dari cintanya, dari baiknya suaminya ini. Maka ketika mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan yang lebih baik. Kemudian sama Ummu Salamah diamalkan hadis ini. Beliau baca, beliau doakan hadis ini, ternyata betul Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendapat musibah, hendaklah kita segera berdoa dengan doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian yang ke-15, mungkin kurang 3 lagi, ad-du'a'u, yang berapa sekarang? 12 ya. Yang ke-14, du'a'un nas ba'da qabdi ruhul mayyit. Qabdu ruhil mayyit. Doanya manusia ketika melihat saudaranya meninggal dunia, dicabut ruhnya. Di dalam hadis disebutkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Abi Salamah. Wa qad syaqqa basarah. Saat itu meripat beliau, mata beliau terbelalak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menutup kedua mata Ummu Salamah, Abu Salamah. Tsumma qol, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubita tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Maka hendaklah kalau kita itu melihat saudara kita meninggal dunia, maka hendaklah kita itu merapikannya, Pak. Dari mungkin matanya yang terbelalak kita tutup, atau tangannya dalam keadaan kondisi bagaimana, hendaklah kita rapikan. Karena kalau agak lama dikit itu biasanya keras dan sulit untuk dikembalikan. Maka hendaklah kita mengatur atau mengembalikannya.
ketika melihat pemandangan itu, ketika mata Abu Salamah itu terbelalak, maka keluarganya itu gaduh dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang kurang pantas. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat itu yu'minuna ala ma taqul. Malaikat itu mengamini apa yang kalian katakan. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatah fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil gharibin waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan seterusnya. Maka ketika kita mendampingi orang yang ketika nazak, maka jangan semua orang itu dimasukkan, apalagi yang suka nangis, kadang suka ngobrol, lihat orang nazak sih sempat ngobrol dan lain sebagainya. Maka ini mengganggu konsentrasi talqin. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Apalagi yang sering kita temui, orang ketika nazak diajak bicara. Diajak bicara maksudnya mohon maaf, saya minta ampun ya, diridhoi, dan diajak bicara yang lainnya. Kita takutnya dia menjawab, ya wis gak apa-apa saya ampuni, terus meninggal dunia. Maka akhir perkataannya bukan kalimat tauhid, tapi perkataan yang lain. Atau orang ngobrol, ini siapa, ini suara siapa, meninggal. Ini kalimat terakhirnya bukan kalimat tauhid. Maka hendaklah dihindari untuk ngobrol ketika melihat orang sedang nazak. Di saat itu perkataan-perkataan diamini oleh malaikat, yang baik dan yang buruk. Kemudian berikutnya ngerawa. Yang ke-15, ad-du'a'u indal marid. Doa ketika sakit. Karena dalam sakit itu orang dalam keadaan lemah. Hadisnya tidak saya sebutkan. Kemudian langsung ke 16, da'watul madlum. Doanya orang yang dizalimi itu mustajabah. Maka jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain, karena doanya mustajabah. Da'watul madlum mustajabah wa in kana fajiran fa fujurahu ala nafsi. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi, walaupun orang itu fajir, orang yang suka maksiat, karena kefajirannya untuk dirinya sendiri, doanya tetap mustajabah. Kemudian berikutnya, doaul walid liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya ini mustajabah. Rasulullah SAW bersabda, salatun da'wat la turad, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Maka agar kita mendapatkan doa orang tua kita, maka kita harus banyak berbakti kepada orang tua kita, agar biar orang tua itu otomatis mendoakan kita. Karena doa orang tua itu yang baik, yang buruk itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering tanpa kita sadar kita doakan kecelakaan sama anak kita ngatain anak kita, itu mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kurang 2 lagi, yang ke-18, doaul walad as-salih liwalidayhi, doanya anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Idza matal insan inqata'a amaluh illa min thalathah. Ketika manusia meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus, ibadahnya terputus. Dia nggak bisa nambah pahala sholat,
gak bisa menambah pahala baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Illa min salas, kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka di antara indikator, di antara alamat anak itu soleh, maka seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Jangan ngaku soleh tapi nggak pernah doakan orang tuanya. Maka solehanya perlu dipertanyakan. Katanya aku soleh tapi nggak pernah doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ad-du'a'u indal istiqaid minal lail, doa ketika bangun malam atau doa ketika ngelilir. Kadang kita itu ngelilir di malam hari, biasanya bangun subuh tiba-tiba bangun jam 1. Di saat itu diijabai sebuah doa, man ta'ara, barang siapa yang bangun di malam hari. Kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, thumma qala Allahumma ighfirli au da'a ustujibalah, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-19. Kemudian saya tutup yang terakhir 20 biar genap, yaitu doa ketika sujud. Ini keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Fa'aktiru ad-du'a, maka hendaklah perbanyak membaca doa ketika sujud. Tapi ini ada pembahasan dari ulama. Kalau Imam Syafi'i itu tidak boleh doa kecuali dengan bahasa Arab atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, atau doa yang bahasa Arab. Tapi kalau doa yang lain, ya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dan sebagainya, maka beliau membatalkan, karena sholat itu adalah doa-doa la yasluh min kalamin nas, tidak baik, tidak suluh untuk perkataan manusia. Jadi mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan para jamaah semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ilham, selalu memberikan kita taufik untuk cinta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد